Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arasid dengan nomor induk mahasiswa 22020101114 kelas manajemen C 22. Baik, saya di sini akan membuat video tugas dari mata kuliah manajemen bisnis syariah tentang materi pembiayaan nasional madani atau yang biasa disebut dengan PNM. Baik, di sini saya akan memperlihatkan tabel atau struktur cara kerja dari pihak PNM untuk membiayai usaha dari pihak-pihak nasabah yang ingin melakukan peminjaman kepada PNM. Baik, yang pertama ada sosialisasi yang paling atas. Nah, sosialisasi yang dimaksud ini adalah pihak PNM mengenalkan cara kerja mereka kepada pihak nasabah agar pihak nasabah berminat melakukan peminjaman kepada pihak PNM dan PNM pun mau membiayai usaha-usaha yang dimiliki oleh para pihak nasabah. Nah, setelah pihak nasabah berminat, maka pihak nasabah harus diwajibkan melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak PNM. Pengajuan pinjaman di sini adalah setelah nasabah mengerti tentang sosialisasi yang dilakukan oleh PNM, maka nasabah akan melakukan pengajuan pinjaman. Lalu setelah melakukan pengajuan pinjaman, nasabah akan dilakukan uji kelayakan. Nah, uji kelayakan yang dimaksud ini adalah pihak PNM akan menguji kelayakan usaha yang dimiliki oleh para pihak nasabah tersebut. Nah, setelah uji kelayakan, maka pihak PNM akan melakukan verifikasi. Verifikasi di sini adalah baik verifikasi dari usaha yang dimiliki maupun verifikasi dari data-data pribadi yang dimiliki oleh pihak nasabah. Nah, lanjut dari verifikasi ini maka timbullah persiapan pembayaran. Adapun persiapan pembayaran ada input integritas mekar dan ada input data. Nah, jadi verifikasi di sini tidak hanya uji kelayakan dari usaha yang dimiliki oleh pihak nasabah. Di sini verifikasi yang dilakukan adalah persiapan pembayaran hari pertama. Jadi pihak PNM akan melakukan persiapan dengan nasabah agar pembayaran dari pihak nasabah itu tidak menunggak kepada pihak PNM. Nah, di sini ada input data yang dilakukan oleh Financial Account Office. Financial Account Office ini adalah memanajemen keuangan, melakukan transaksi keuangan dan melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, dari tabel yang ada yang 4 di sini tugasnya adalah dilakukan oleh Financial Account Officer. Nah, lanjut di sini ada persetujuan pembayaran. Nah, ini dilakukan oleh kepala cabang. Nah, Financial Account Officer ini akan melakukan laporan kepada kepala cabang dari hasil verifikasi yang dilakukan kepada pihak nasabah tersebut. Nah, kepala cabang apabila mensetujui pembiayaan kepada pihak nasabah tersebut, maka lanjut ke sini ada menerima dana pencairan. Nah, pihak nasabah ini akan menerima dana pencairan dari persetujuan pembayaran oleh pihak kepala cabang. Nah, di sini juga ada official integritas KC atau kepala cabang, approval integritas yang dilakukan oleh staff manager, ada membuatan rekapan data transfer, membuatan RRT. Nah, semua tugas di sini dilakukan oleh Financial Account Office yang tugasnya adalah membuat pelaporan perihal keuangan dari pihak nasabah kepada pihak PNM. Nah, lanjut yang di sini juga ada melakukan pembayaran nasabah. Jadi nasabah akan melakukan pembayaran kepada pihak PNM. Melakukan pembayaran tersebut adalah sesuai setelah apa yang disetujui oleh pihak PNM pada waktu verifikasi dan uji kelayakan. Nah, di sini juga ada menerima data penagihan. Menerima dana penagihan ini adalah nasabah membayar penagihan tiap minggunya kepada pihak PNM. Nah, di sini juga ada menerima setoran penagihan. Nah, menerima setoran penagihan ini adalah
EO akan melakukan penyetoran kepada financial account untuk dilaporkan hasilnya tersebut kepada kepala cabang. Lanjut, dari bagian sini maka ke bagian sini juga ada menerima transfer data. Di sini tugasnya masih sama, yaitu financial account, karena financial account akan merekap semua data keuangan dari awal turun dari PNM kepada pihak nasabah. Lalu ada juga transfer dana. Nah, transfer dana ini adalah maksudnya kepala cabang akan melakukan transfer dana kepada financial account office untuk dilakukan pendataan terlebih dahulu. Nah, di sini setelah transfer dana, maka bagian tersebut akan menerima rekapan dana transfer. Nah, di sini juga dilakukan oleh bagian keuangan atau financial account office. Nah, setelah menerima rekapan dana transfer, maka timbullah penerimaan setoran panggilan dari cabang. Maksudnya adalah menerima setoran panggilan dari cabang adalah, lanjut kita pindah ke sebelah sini. Di sini ada menerima transfer dana yang diterima oleh financial account office. Nah, setelah financial account office ini menerima dana, maka dana tersebut akan dialirkan kepada kepala cabang yang nantinya akan dilakukan pencairan pembiayaan. Nah, pencairan pembiayaan ini akan dilakukan bagian keuangan. Setelah pencairan pembiayaan, maka pihak nasabah akan menerima pembiayaan dari pihak PNM. Nah, di sini ada panah setelah menerima dana pencairan langsung pencairan pembiayaan. Artinya apabila persetujuan pembayaran disetujui oleh kepala cabang, maka pihak nasabah akan langsung menerima pencairan pembiayaan tersebut, baik dari segi modal, uang maupun barang. Nah, di sini ada menerima setoran penagihan. Nah, setelah menerima setoran penagihan, lanjut ke sini. Di sini bagian keuangan akan menerima setoran penagihan cabang. Jadi, hasil dari tiap minggu tersebut akan dilaporkan oleh bagian keuangan kepada kepala cabang, di bagian keuangan di kepala cabang, untuk nantinya direkap atau dilakukan pembukuan yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala cabang. Nah, dari hasil tidak lupa juga di sini ada penagihan mingguan. Lalu penagihan mingguan tersebut akan dilakukan akun official kepada pihak nasabah yang nantinya akan melakukan pembayaran. Nah, biasanya PNM berbeda dengan pembiayaan lainnya. PNM di sini adalah mereka melakukan penagihan itu tiap 1 minggu sekali. Nah, tiap 1 minggu sekali, maka nasabah harus membayarkan atau menyetorkan kewajiban pembayaran mereka dari peminjaman mereka dari pihak PNM. Setelah melakukan pembayaran, maka pihak EO atau akun official akan menerima dana penagihan tersebut. Lalu penagihan tersebut akan disetorkan. Setelah disetorkan, maka bagian keuangan akan merekap yang tadi. Setelah menerima setoran penagihan, maka bagian keuangan akan menerima setoran penagihan dari cabang, karena setiap minggu bagian keuangan harus menyetorkan hasil dari setoran para pihak nasabah kepada pihak cabang. Nah, jadi sekian dari hasil tabel yang saya buat tentang cara struktur atau sistem kerja yang dimiliki oleh pihak PNM agar mereka bisa membiayai para pihak nasabah maupun pihak nasabah yang ingin meminjam kepada pihak PNM. Singkatnya di sini ada sosialisasi. Setelah sosialisasi ada nasabah berminat. Setelah si nasabah berminat, maka akan melakukan pengajuan pinjaman. Setelah melakukan pengajuan pinjaman, maka akan uji kelayakan. Setelah uji kelayakan, maka akan diverifikasi. Setelah diverifikasi,
ada di bagian verifikasi ada empat bagian, yaitu input integrasi, penginputan data, ada persiapan pembiayaan yang pertama, dan persiapan pembiayaan hari kedua. Jadi persiapan pembiayaan itu tidak hanya dilakukan 1 hari, namun ada 2 hari yang harus dilakukan oleh pihak PNM agar mereka bisa melakukan pembiayaan kepada pihak nasabah. Setelah 2 tahap tersebut, maka akan timbul persetujuan yang dilakukan oleh kepala cabang. Setelah kepala cabang menyetujui, maka akun official akan menerima dana pencairan, lalu akan disalurkan kepada pihak nasabah. Nah, setelah nasabah tersebut mereka menerima pembiayaan, maka pihak nasabah tersebut harus membayar penagihan selama 1 minggu sekali, yang nantinya akan direkap oleh bagian keuangan dan dilaporkan kepada kepala cabang. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.